Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bilang cakep gitu ya Bu ya. Ya. Ya, ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kehadapan Ibu Hilda Yuliantina SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 2 Padang Ratu yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Atap 2 Padang Ratu yang juga saya hormati. Baiklah, puji dan syukur mari kita senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pada kesempatan ini kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk hadir ke sekolah menunaikan tugas kita sebagai guru dan bisa hadir di kegiatan ini memenuhi undangan saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam serta sholawat senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita dapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya berdiri di sini. Di samping nanti saya akan berikan materi diseminasi budaya positif kaitannya dengan pemenuhan tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 ini. Saya juga sekaligus sebagai moderator jalannya kegiatan ini. Baik, sebelum kegiatan kita mulai, kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hilda Yuliantina. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk memberi variasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Dasar TU Atap 2 Padang Ratu. Alhamdulillah puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi nikmat sehat, nikmat dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala kegiatan, sehingga pada hari ini sesuai dengan agenda kita adalah diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ini juga membawa ke arah yang positif juga buat kita semua. Ya. Terima kasih, kita di sini sudah cukup. Walaupun kita disatap, alhamdulillah saya bersyukur. Ternyata saya diberi guru-guru yang hebat, saya diberi guru-guru yang cerdas, yang benar-benar bertanggung jawab, yang betul-betul ingin memajukan, ingin membawa nama, mengharumkan Satap 2 Padang Ratu. Jadi tidak menganggap bahwa berada di Satap itu berarti kita ya sekedarnya saja. Tetapi alhamdulillah saya betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya dibukakan bahwa walaupun itu berada di tengah-tengah yang begitu sulit perjalanan, ternyata saya berada pada lingkungan di mana Bapak Ibu yang betul-betul hebat. Ya, selamat buat Bu Dewi Variasi yang mengikuti CGP angkatan kedua, dan saya juga berharap untuk teman-teman yang lain tidak patah semangat, terus berjuang, ikuti apa yang ada program pemerintah, karena tidak ada yang tidak mungkin akan terjadi bila itu kita ikuti dengan sungguh-sungguh.
Satu pesan, dimanapun kita berada, dimanapun kita melaksanakan tugas, tetap jalankan tanggung jawab, ikhlas, bersabar, insya Allah semua akan ada hasil yang akan indah pada waktunya. Dan jangan semua dinilai dari materi, ya, karena kita diberi sehat pun itu adalah suatu anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat kita sehat, laksanakan ini sebaik mungkin. Mungkin itu salah satu juga budaya positif bagi kita. Nah, di sini saya sebelumnya juga minta maaf apabila selama kurang lebih hampir 1 minggu saya berada di sini belum sepenuhnya membimbing Bapak Ibu secara full, secara maksimal, tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu tanpa kepala sekolah pun Bapak Ibu akan maju lebih baik lagi ke depannya. Karena sehebat apapun kepala sekolah, apabila tidak didukung oleh lingkungan sekitarnya, apalagi oleh Bapak Ibu, maka tidak akan ada perubahan. Alhamdulillah di sini dengan adanya kegiatan hari ini, kita akan membawa semua ke arah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dimensi positif ini membawa aura yang positif juga kepada kita semua. Mungkin itu saja. Ya, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yuda yang sudah memberikan sambutannya dan atas dukungan penuhnya untuk kita guru di Satap 2 Padang Ratu ini untuk maju, dan terutama khususnya buat saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini didukung sepenuhnya oleh Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya ke materi diseminasi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Di sini saya bukan menggurui ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar. Ini menurut saya juga tadinya sesuatu yang baru, yang saya memang baru kenal, baru ketahui ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan itu bisa menjadi wawasan baru yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru, khususnya ya terhadap anak didik kita. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan tentu saja untuk kemajuan sekolah kita. Baik, jadi diseminasi budaya positif. Next. Baik, kalau kita bicara tentang budaya positif, di benak kita ada terlintas kata disiplin, ada juga nilai-nilai kebajikan. Kalau kita bicara disiplin, nilai-nilai kebajikan, timbul pertanyaan dalam benak kita ya. Kalau yang menurut Ibu nih, untuk yang disiplin positif, disiplin terlebih dahulu. Kata disiplin sering ya Bapak Ibu kita dengar ya. Itu kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu apa nih kalau kita sudah bicara kata disiplin? Oke, tanggung jawab. Apalagi ya Bapak Ibu ya, sering ya, apalagi yang berkecimpung di permukaan yang beberapa hari ini sedang kita galakan kegiatannya kaitannya dengan Hari Kemerdekaan ini, kita sering sekali membicarakan kata disiplin di sini. Oke, tanggung jawab, apa lagi Pak? Aturan. Oke, aturan. Terus? Oke, taat atau patuh gitu ya. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Jadi disiplin itu memang tidak lepas dari aturan. Kemudian ada juga kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini mungkin kata kebajikan itu hal yang jarang kita gunakan ya. Mungkin lebih ke nilai-nilai kebaikan gitu ya Bapak Ibu. Pokoknya nilai-nilai kebajikan kalau dalam benak Bapak itu nilainya seperti apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan dalam gambaran Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Bijak, menghargai, ada lagi?
Ya, nilai-nilai kebajikan pokoknya intinya arahnya ke hal yang baik, hal yang positif ya Bapak Ibu ya. Kita kalau udah nangkep baca nilai kebajikan itu mesti arahnya dalam benak kita, oh iya, itu arahnya ke arah yang baik, yang positif begitu. Next pasti. Baik, di sini kaitan dengan budaya positif, kita harus tahu terlebih dahulu Bapak Ibu kaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mana disiplin terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi udah dibilang, kalau kita bicara disiplin, itu di benak kita sudah muncul adanya tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan ada juga kaitannya dengan hukuman gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang secara umum kita yang kita ketahui, yang kita pahami seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kata disiplin itu ada kaitannya dengan disiplin diri Bapak Ibu. Disiplin diri. Terus motivasi internal. Artinya dari disiplin diri itu akan muncul satu motivasi yang timbulnya dari diri kita sendiri, yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya menurut Dian Gosen, mana disiplin menurut Dian Gosen itu juga memiliki arti belajar, ya, memiliki arti belajar. Dan hampir sama dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau juga berpendapat bahwa disiplin itu adalah berkaitan dengan disiplin diri dan motivasi internal. Kemudian ditambah lagi ada kontrol diri, ya, jadi bisa mengontrol diri sendiri. Ini terkait dengan motivasi internal tadi. Jadi sebagai pendidik, jelas tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang diharapkan nanti motivasi intrinsiknya yang muncul, ya. Next. Baik. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu di setiap instansi pasti ada, Bapak Ibu. Ini hanya saya cuplik beberapa saja. Kalau di sekolah, di dunia pendidikan kita kenal dengan adanya profil pelajar Pancasila. Ya, di situ termuat nilai-nilai kebajikan yang hampir semuanya sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila, dirangkum dalam 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini dalam profil pelajar Pancasila ini sudah memuat nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada juga 9 pilar karakter. Nah, ini tidak jauh beda sebenarnya Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila, hanya saja namanya saja yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Yang pertama cinta Tuhan dan segala ciptaannya. Nah, ini masih kaitannya dengan ketuhanan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, itu yang dikenal dengan 9 pilar karakter. Kemudian ada juga yang menyatakan tentang sikap murid. Nah, sikap murid ini kaitannya nilai-nilai kebajikan yang sering dimunculkan itu seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Artinya ini semua ini disebut sebagai nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, yang nantinya harus kita munculkan dalam diri anak-anak kita agar tidak melanggar peraturan yang ada gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada yang namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi tanpa kita sadari Bapak Ibu, setiap kita melakukan sesuatu, setiap kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari kita memiliki motivasi Bapak Ibu, baik itu yang sifatnya negatif maupun yang positif, ya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu kita pasti memiliki motivasi. Nah, motivasi itu apa
dalam hal ini dikelompokkan menjadi 3 motivasi perilaku manusia. Itu ada 3, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika kita setiap hari melakukan aktivitas kita ya, berangkat mengajar ya, sebagai guru ke sekolah kita mau berangkat pagi lah gitu ya, jangan sampai terlambat. Itu kan kita melakukan sesuatu ya Bapak Ibu ya. Nah itu motivasinya apa? Yang pertama, biar saya tidak ditegur sama atasan kita, biar tidak ditegur dengan kepala sekolah misalnya seperti itu, atau biar menjadi contoh anak-anak. Nah, kalau dari menghindari ketidaknyamanan, artinya tadi biar tidak ditegur atasan, itu sebagai contoh bahwa kita menghindari ketidaknyamanan. Dengan ditegur kepala sekolah kan kita tidak nyaman ya Bapak Ibu kalau kita terlambat. Jelas mungkin malu atau ya tidak nyaman Bapak Ibu. Selanjutnya motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ada kalanya kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Contohnya begini, misalnya nih Bapak Ibu berangkat ke sekolah, kalau berangkat dikasih transport, kalau nggak berangkat nggak dikasih transport. Nah mending berangkat dong ya. Iya. Jadi itu salah satu motivasi untuk mendapatkan imbalan. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Nah ini intrinsik sih, ini timbulnya dari diri kita sendiri. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 itu eksternal atau ekstrinsik, bisa orang lain yang menjadi penyebab motivasi kita. Tetapi kalau yang nomor 3 ini timbulnya dari diri kita sendiri. Seperti tadi misalnya kita berangkat pagi-pagi biar dicontoh anak-anak kita, guru kan sebagai teladan gitu ya. Artinya kita ingin menimbulkan apa ya, jiwa guru kita yaitu sebagai teladan buat murid-murid kita itu biar bisa dicontoh sama anak-anak. Nah, itu faktor intrinsik yang bisa kita munculkan dalam diri kita. Itu contohnya seperti itu. Next. Baik Bapak Ibu, kayaknya biar gak tegang, kayaknya gak ada ketawa-ketawanya dari tadi Bapak Ibu ya. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ice breaking tujuannya biar apa ya? Biar tidak ngantuk, bisa fokus lagi ketika nanti menerima materi dari saya sampai akhir ya, mudah-mudahan gak bosan. Baik Bapak Ibu, untuk ice breaking kali ini cukup di tempat saja Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup duduk. Instruksinya begini. Bapak Ibu tahu ular? Iya. Ular itu kalau dideskripsikan itu ciri-cirinya bagaimana Bapak Ibu? Panjang. Iya, ular itu panjang. Ya. Kemudian cacing. Bapak Ibu tahu cacing ya? Cacing itu lebih pendek dari ular. Oke. Jadi nanti kita bicara kebalikannya Bapak Ibu. Kalau saya mengucapkan ular, Bapak Ibu bilang pendek. Kalau saya mengucapkan cacing, Bapak Ibu bilang panjang. Ini butuh konsentrasi dan fokus Bapak Ibu. Ya, coba kita coba ya Bapak Ibu ya. Ular, ular, cacing, cacing, ular. Oke, coba kalau sekarang kita tambahin dengan gerakan Bapak Ibu ya. Kita tambahin dengan gerakan. Kalau saya bilang ular, oke, kalau pendek seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau panjang seperti ini, oke. Ya nggak usah terlalu begini, buat nanti campur temennya. Ya, jadi kalau pendek begini, kalau panjang begini ya. Jadi kalau saya bilang ular, ngomongnya pendek sambil begini, gitu ya. Coba kita terapkan coba. Cacing. Sambil ucapkan ya Bapak Ibu, jangan hanya gerakan saja. Ini memang butuh apa namanya? Satu refleks di mana Bapak Ibu harus mengucapkan dan gerakannya itu harus sinkron begitu. Ya, satu ilustrasi yang benar Bu. Coba sekali lagi. Cacing. Untuk konsentrasi ya pasti. Oke, coba nanti kalau berkali-kali insya Allah kan ini lebih terbiasa. Coba ulang. Ulang. Cacing. Ulang. Oke, sepertinya sudah konsentrasi ya Bapak Ibu. Jadi
mungkin bisa kita lanjutkan kembali untuk materi di sini. Oke, boleh tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, ini ada sebuah kasus tapi ini coba kita baca terlebih dahulu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir, ini seperti yang tadi saya contohkan Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau surat peringatan gitu ya, atau ingin mendapatkan pujian dari atasan ya berupa penghargaan gitu ya, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda itu atau tindakan Bapak Ibu itu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Bapak Ibu semua. Nah, coba boleh nanti minta tolong dituliskan satu atau dua dari Bapak Ibu mengungkapkan selama ini kalau Bapak Ibu itu datang tepat waktu sekolah itu motivasinya apa, dari yang tadi tiga yang tadi mungkin bisa di ini Pak slide-nya Pak yang tadi Pak. Jadi yang pertama kan tadi ada 3 motivasi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan. Ya, yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan begitu ya. Yang ketiga karena timbul dari diri sendiri karena tadi seperti yang saya bilang tadi ingin menjadi teladan atau contoh. Nah, sekarang dengan jujur Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu lakukan gitu ya. Mungkin nanti perwakilan saja mengungkapkan pengalamannya selama ini, kira-kira motivasinya itu apa? Gitu. Coba ada yang mau mencoba mengungkapkan? Wadah. Apa enggak? Enggak. Terima kasih. Ini pertanyaan ya. Pertanyaan atau ini? Tentunya kalau mau dikatakan alasan motivasi itu untuk berangkat pagi. Dan jelas itu timbul dari diri sendiri sebagai budaya positivitas sebagai guru. Dan nantinya juga akan menjadi contoh bagian adik yang ada di sekolah kita. Dan jelas semua itu bisa berjalan dengan baik apabila timbul dari faktor intrinsik tadi yang disebutkan, yaitu dari diri sendiri. Mungkin ada faktor-faktor lainnya, tapi itu bukan suatu alasan yang tepat itu. Jelas yang utama dari diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mega yang sepertinya sudah mewakili semua. Ya, jadi memang motivasi intrinsik itu menjadi kunci kita ya untuk bisa ikhlas, terutama ikhlas dalam menjalankan tugas gitu ya. Dan yang lebih penting lagi bahwa nanti hasil yang didapatkan itu tentu saja akan lebih baik dibandingkan kalau kita memiliki motivasi yang hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya apa yang kita lakukan itu biasanya hanya sesaat gitu, tidak langgeng begitu. Tapi kalau memang motivasinya dari diri sendiri, insya Allah itu akan terpola menjadi kebiasaan yang baik begitu. Next Pak. Baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya kaitannya dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 3 istilah di sini ya. Ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, dan ada istilah restitusi. Yang sebenarnya ketiganya itu berbeda Bapak Ibu. Dan secara tidak langsung kita sebenarnya sudah menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Yang pertama itu hukuman, ya. Hukuman mungkin ini sebenarnya materi yang saya sampaikan ini paling tepat memang untuk guru BK ya Bapak Ibu. Tapi di sini bukan hanya guru BK yang berhak untuk menangani masalah-masalah yang timbul pada anak-anak ya Bapak Ibu. Tapi semua guru itu harus tahu bagaimana cara menangani masa-masa yang timbul dalam sekolah kita, terutama terhadap peserta didik kita. Baik, hukuman. Jadi hukuman dalam dunia pendidikan itu adalah tindakan yang
sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan, biasanya membuat tidak nyaman, malu, bahkan dendam Bapak Ibu. Jadi sering ya kita tanpa disadari sering memberikan hukuman kepada anak. Dan ternyata itu efeknya tidak baik Bapak Ibu kalau kita memberikan hukuman yang sifatnya itu kaku dan tidak dan terlalu keras penanganannya Bapak Ibu. Yang berikutnya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini definisinya adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru dan biasanya sudah disepakati sebelumnya. Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya misalnya ini kalau contoh yang tanpa campur tangan guru misalnya. Kalau kita tidak sarapan pagi misalnya, konsekuensinya ya pasti lapar. Artinya memang udah muncul dengan sendirinya gitu. Kalau konsekuensi. Atau misalnya begini, sudah disepakati sebelumnya bahwa anak-anak ketika kita di kelas misalnya sudah disepakati ini ibu kasih tugas, nanti bagi siapa yang tidak mengerjakan, anak-anak nanti disuruh menuliskan 2 kali lipat gitu, disetujui. Nah itu artinya ada sesuatu yang disepakati. Nah itu jadi ketika besok anak itu tidak ada yang tidak mengerjakan tugas, berarti konsekuensinya sudah tahu gitu. Nah, itu bedanya dengan hukuman tadi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman mungkin saat itu muncul dengan spontanitas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kadang tidak disepakati, bahkan misalnya ada anak yang terlalu sini kamu gitu ya. Coba kamu misalnya lari lapangan 10 kali gitu misalnya seperti itu spontanitas waktu itu. Tapi kalau konsekuensi bedanya dia melakukan pelanggaran tetapi memang sanksinya itu sudah sepakati terlebih dahulu. Oke. Nah selanjutnya ini yang lebih atau yang paling bagus nih Bapak Ibu yang bisa kita terapkan, yaitu restitusi. Nah ini nanti anjurannya kita bisa ke sana dalam penerapannya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini restitusi ini sifatnya itu memperbaiki, tetapi solusinya dikembalikan lagi ke anak yang melakukan pelanggaran tersebut Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru mengarahkan siswa kita yang melakukan pelanggaran seperti itu ya. Jadi adanya kolaborasi lah antara siswa yang bermasalah dengan kita guru yang menangani gitu. Nanti akan lebih dalam di bagian akhir akan saya jelaskan Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya hukuman dan konsekuensi itu apa sih bedanya gitu ya. Nah ini coba ini ada 2 kasus ya. Coba nanti Bapak Ibu bisa jelaskan ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama, Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah sering kali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung marahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Hasan ini termasuk penerapan apa Bapak Ibu? Iya, hukuman. Jadi spontanitas tadi ya, artinya dan sifatnya keras, terus bikin anak-anak itu kadang merasa apa ya gak nyaman dengan adanya hukuman tersebut, gitu ya. Coba yang kasus nomor 2, Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan ibu guru tersebut penerapan apa Bapak Ibu? Iya, konsekuensi. Jadi di sini bisa kita simpulkan juga bahwa kalau hukuman itu terkadang tidak relevan dengan kesalahan yang kita buat Bapak Ibu. Misalnya seperti tadi terlambat masuk kelas 10 menit misalnya. Seharusnya kalau yang benar mungkin ya Bapak Ibu, mungkin nanti di ada jam tambahan 10 menit itu keterlambatannya bagaimana? Nah itu solusinya karena anak tersebut mau menyelesaikan masalahnya yang terlambat 10 menit itu seperti apa? Tapi yang relevansi dengan pelanggaran yang dilakukan. Kalau misalnya terlambat terus suruh lari lapangan itu kan tidak relevan ya Bapak Ibu ya. Nah kalau misalnya ada pelajaran olahraga, dia terlambat jam olahraga mungkin ada relevan karena ada kaitannya dengan jam olahraga begitu. Nah kalau yang kedua, kasus yang kedua konsekuensi ini kadang relevan Bapak Ibu antara pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan itu memiliki relevansi.
Ya, ini kan tadi mencoret-coret buku. Nah, Bu Siti ya suruh membersihkan coretan tersebut. Artinya ada relevan antara pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. Jadi begitu. Mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Baik, yang selanjutnya kita, karena ini budaya positif ada kaitannya dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu sudah dibuat ya Bapak Ibu di kelasnya masing-masing, terutama yang wali kelas ini biasanya di awal tahun ajaran baru sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Sudah dibuat ya Bapak Ibu? Iya. Keyakinan kelas sama nggak Bapak Ibu dengan peraturan kelas? Kira-kira sama nggak Bapak Ibu? Kalau menurut pandangan Bapak Ibu selama ini sama nggak antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke, coba kita ini dulu ya. Kriteria keyakinan kelas itu apa saja? Itu mungkin bisa disimpulkan keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau tidak? Baik, keyakinan kelas itu memiliki kriteria Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Abstrak di sini maksudnya lebih umum gitu ya, daripada peraturan. Ini sudah terjawab kayaknya. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, gitu ya. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret, Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan itu lebih abstrak, umum, gitu ya. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya tadi kaitannya masih dengan umum tadi, Bapak Ibu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan sampai kita membuat keyakinan kelas ada yang bentuknya negatif, Bapak Ibu. Jadi bentuknya kalimat positif, Bapak Ibu. Ya. Misalnya apa? Kerjasama. Terus apa lagi? Misalnya jujur, gitu ya. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu kalau membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Artinya apa? Biar mudah diingat, biar mudah dipahami oleh siswa. Gitu. Kemudian keyakinan kelas juga sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jangan sampai sulit diterapkan begitu. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam penetapan keyakinan kelas tersebut. Artinya dalam bentuk curah pendapat gitu ya. Jadi semua dilibatkan begitu Bapak Ibu. Baik itu. Jadi kalau bisa disimpulkan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas itu sifatnya dia abstrak atau umum gitu ya. Kalau peraturan kelas dia lebih rinci, lebih spesifik begitu. Kira-kira selama ini yang Ibu buat di kelas Bapak Ibu untuk keyakinan kelasnya itu lebih ke keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu? Ke peraturan ya. Tapi intinya tujuan dari keyakinan kelas maupun peraturan kelas itu adalah untuk membuat peserta didik kita, siswa-siswi kita itu bisa lebih disiplin, mentaati peraturan dan tentu saja ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya Pak. Baik, ketika peserta didik atau siswa-siswi kita melakukan suatu pelanggaran, pelanggaran aturan gitu ya, biasanya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, Dan perlu diketahui bahwa setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini kaitannya dengan fisiologis fisik kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, Kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat
fisiologis. Jadi kaitannya dengan fisik kita untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan gitu ya. Maka pernah saya baca itu kaitannya dengan kasus seorang siswa yang selalu merebut bekal temannya. Nah itu salah satu contoh bahwa dia itu melanggar aturan hanya karena dia ingin memenuhi kebutuhan dia akan makan. Nah, kalau makan ini arahnya ke kebutuhan hidup. Mungkin apa bekal temannya itu lebih menarik, lebih enak, atau mungkin dia memang apa ya, memang benar-benar lapar atau belum sarapan, atau yang jelas perlu digali. Seperti itu pelanggaran yang dilakukan itu tugas kita sebagai guru itu perlu adanya pendekatan untuk menggali alasan apa sebenarnya yang dilakukan anak tersebut ketika melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Jadi di sini setiap kita itu memiliki kebutuhan untuk diberi kasih sayang, ingin diperhatikan, begitu ya. Jadi bisa kita contohkan nih untuk murid-murid kita ketika mereka kita mengajar di kelas, ada yang bikin ulah seakan-akan cari-cari perhatian gitu. Sering ya Bapak Ibu yang nah itu mungkin dia memang betul-betul ingin diperhatikan, atau bahkan memang ada latar belakang anak-anak kita memang yang dari keluarga yang broken, memang kadang dari rumah memang kurang perhatian dari orang tuanya begitu ya. Sampai sekolah ya ada aja ulahnya yang bikin kita ya tergerak untuk memperhatikannya begitu. Oke, yang selanjutnya kebebasan atau freedom ya. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Ini yang seperti apa contohnya Bapak Ibu? Misalnya peserta didik, misalnya dalam proses pembelajaran nih di kelas. Kebebasan yang dimaksud di sini misalnya kita ketika mengajar, kemudian satu anak di situ, mungkin kalau siswa SMP jarang terjadi sih mungkin, tapi misalnya anak itu lari-lari, pokoknya seenaknya sendiri Bapak Ibu. Artinya ganggu temennya, ambil pena temennya, atau apa ya, intinya tidak memperhatikan lah apa yang dijelaskan guru dengan segala tingkahnya gitu. Di situ dia merasa bahwa di situ dia bebas dalam belajar itu, dalam proses belajar itu dia mengalami kebutuhan dia tidak ingin terikat, dia kepingin bebas. Apa yang dia pikirkan saat itu dia ingin coba, dia ingin lakukan begitu. Jadi ini kebutuhan freedom atau kebebasan, dan ini perlu penanganan khusus juga untuk menangani anak-anak yang seperti ini. Kemudian kesenangan atau fun. Nah ini kaitannya dengan metode pembelajaran kita kayaknya Bapak Ibu. Misalnya dengan proses pelajaran kita harus bisa mengeset metode belajar kita agar menarik, membuat anak-anak senang. Artinya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran yang kita lakukan harus berpusat pada murid. Jadi gimana caranya anak-anak itu tidak terbebani dengan pembelajaran yang kita jalankan begitu. Jadi anak-anak itu merasa fun, merasa senang. Bahkan waktu 2 jam pelajaran tidak ada kerasa tahu habis gitu. Itu anak-anak. Kalau anak-anak tidak merasa, ada aja ulangnya Bapak Ibu. Ya, bisa saja yang tidur-tiduran lah, ya, tidak mau perhatikan yang jelas. Ketika disuruh maju ke depan atau apa ya, maju, tetapi ya cukup diam saja di depan gitu ya. Ya artinya responnya kurang karena tadi merasa bosan dan sebagainya. Itu kebutuhan kesenangan Bapak Ibu kalau dicontohkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir itu penguasaan atau power ya. Penguasaan atau power merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Jadi di sini penguasaan atau power di sini sering ya Bapak Ibu kita jumpai di anak-anak kita yang suka mengatur temennya gitu ya, karena dia merasa punya, ini saya mampu loh untuk menjadi pemimpin gitu. Atau ketika sudah ada ketua kelas tapi dia tetap, atau mungkin
kepemimpinan, artinya dia memiliki kompeten sebagai pemimpin di situ yang ingin dia tonjolkan, Bapak Ibu. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan penguasaan tadi. Oke, jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu, yang bisa mendasari anak-anak kita peserta didik itu untuk melakukan sesuatu. Baik, kaitannya dengan disiplin positif, yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah ini tidak lepas juga kalau kita mau menerapkan budaya positif, ini harus kita ketahui juga Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser dan dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, ya. Bisa juga diterapkan oleh orang tua atau atasan dalam melakukan pengontrolan terhadap bawahannya. Kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Oke, kita kupas satu-satu ya Bapak Ibu ya, biar jelas kita sebaiknya ada di posisi mana sebagai guru. Oke, yang pertama itu sebagai penghukum, ya posisi kontrol sebagai penghukum. Ini sebenarnya kalau mau dipraktekkan ya Bapak Ibu, ini sangat-sangat tidak dianjurkan Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat tidak dianjurkan untuk kita menangani permasalahan peserta didik kaitannya kita sebagai guru gitu Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan penghukum di sini biasanya ada suaranya itu tinggi Bapak Ibu. Ya, ada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya kadang kayak melotot, nunjuk-nunjuk begini ya Bapak Ibu ya. Menghadir jelas. Ini contohnya nih, ada dialog seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu sudah datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini mungkin suaranya harusnya lebih tinggi yang pakai acara marah-marah gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini coba ditanyakan ke diri Bapak Ibu sendiri. Bagaimana perasaan kita bayangkan kita kalau jadi murid, kita pernah ya Bapak Ibu jadi murid ya. Kalau kita dimarah karena satu kesalahan oleh guru kita, walaupun kita salah ya Bapak Ibu ya, walaupun kita salah, ketika guru kita memposisikan dirinya sebagai penghukum, nah itu pada saat itu perasaan yang kira-kira dirasakan oleh murid kita itu apa Bapak Ibu? Nah, hasilnya ya Bapak Ibu ya, kemungkinan itu murid bisa marah, bahkan dendam, atau bersifat agresif. Agresif ini bisa yang maksudnya bisa kayak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, ketika habis marah ya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi mungkin sekolah-sekolah murid tersebut, wah kapan nanti nih Bapak Ibu pulang, saya bocorin nih nanti apa ban motornya. Nah, mungkin seperti itu ya Bu. Atau perilaku lain yang sifatnya itu menimbulkan hal yang negatif gitu ya, kaitannya dengan karena dihukum tadi. Oke, ini posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya posisi selanjutnya posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Terus aja. Pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya, biasanya ada suaranya itu mengelas ya, mengelas, terus lebih halus, lebih sedih gitu ya. Bahasa tubuhnya biasanya agak mepet-mepet nih, siswa mendekati atau sambil merangkul atau apa gitu ya. Dan lesu juga. Dari bahasa seperti ini Bapak Ibu. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini bahasa, contoh bahasa kaitannya dengan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana perasaan murid atau siswa jika diperlakukan oleh guru ketika dia melakukan satu kesalahan dan guru itu menempatkan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah?
Nah ini, murid akan merasa lebih apa ya? Bisa akan merasa bersalah ya dengan ini. Oh iya, kok saya tadi ada semacam kayak penyesalan Bapak Ibu ketika dibuat seperti itu. Jadi ketika tadi dia merasa mengecewakan orang lain, dia merasa bersalah, merasa menyesal gitu ya. Tetapi ini rupanya juga tidak baik Bapak Ibu, walaupun konsepnya tadi lebih halus gitu ya Bapak Ibu dibandingkan dengan penghukum tadi. Kemudian efeknya apa? Mungkin murid akan merasa tertekan Bapak Ibu dan tiba-tiba bisa meletus apa yang dari unek-unek dia, karena memang tadinya biasanya anak-anak seperti ini tuh lebih introvert Bapak Ibu, ketika merasa bersalah akhirnya dia berpikir sendiri gitu, tidak mengutarakannya kepada orang lain gitu ya. Jadi ketika sudah numpuk-numpuk nih semuanya, nah akhirnya bisa numpuk sama marahnya. Ini malah efeknya tidak baik Bapak Ibu, dan bisa menyakiti diri sendiri. Takutnya seperti itu. Ya, ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ketika posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Baik, selanjutnya. Nah, posisi kontrol selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Nah ini lebih apa ya? Lebih lama lagi Bapak Ibu dibandingkan yang tadi. Artinya kita sebagai teman itu memiliki nada yang sama, dan suara yang ramah, akrab, ya. Kadang bercanda juga sama orang didik kita kalau kita sebagai teman. Bahasa tubuhnya ya seperti tadi, merapat sama anak murid gitu ya, bisa merangkul, senyum gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kemarin kamu sudah janji ke Bapak, kenapa terlambat lagi? Nah, ada bahasa yang memang seperti tidak ada jarak antara guru dan peserta didiknya, gitu ya. Jadi hal itu yang memposisikan antara guru dan muridnya sebagai teman ketika menyelesaikan suatu masalah. Hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya, termasuk dampak yang positif sebenarnya, tapi ada juga sisi negatifnya Bapak Ibu. Jadi kalau posisi guru atau posisi kita sebagai cek ya. Tadi ada gangguan teknis ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Jadi posisi kontrol sebagai teman ini efek negatifnya apa? Jadi kadang anak kalau sudah merasa dekat dengan guru, anak tersebut tidak mau dekat dengan guru yang lain. Ketika ada masalah, dia maunya menyelesaikan dengan guru itu. Ya. Sementara sebenarnya seorang guru tidak seutuhnya selalu mendampingi anak tersebut gitu ya Bapak Ibu. Harusnya ada kolaborasi dengan guru yang lain juga. Nah ini tentu saja akibat tersebut menimbulkan akibat yang negatif. Seperti halnya jadi kadang kelemahannya begini, ketika seorang guru menyuruh siswa tersebut karena kedekatannya bukan sama guru, kadang tidak mau Bapak Ibu. Jadi secara kebiasaan itu menimbulkan efek yang tidak baik. Jadi posisi kontrol sebagai teman ini juga masih kurang pas Bapak Ibu kita terapkan. Oke, selanjutnya Sidik. Baik, yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya itu lebih formal. Ini biasanya terkait sekali dengan aturan Bapak Ibu. Kalau dia sebagai pemantau, dia melihat aturan itu perlu menjadi prioritas begitu. Jadi di sini misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal di kelas dan jam istirahat nanti akan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Tadi saya tunggu gitu ya. Nah ini posisi sebagai pemantau Ibu. Artinya kalau memang sudah disepakati satu sanksi yang ketika anak itu melakukan pelanggaran, dari situ seorang guru benar-benar menerapkannya ya. Jadi murid akan merasa memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa
berbuat salah gitu ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat. Jadi harusnya istirahat ya, untuk menebus kesalahannya tadi yang terlambat itu harus tetap tinggal di kelas. Jadi guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal sendirian. Jadi seperti itu Bapak Ibu, gambaran kita memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai pemantau. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir ini manajer Bapak Ibu. Ini yang nantinya harus kita terapkan di sekolah, di peserta didik kita, kaitannya kita sebagai guru. Harapannya ini yang bisa diterapkan. Jadi kalau jadi manajer Bapak Ibu, itu nada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya itu tidak kaku, ya. Terus mendekat ke murid. Oke, contohnya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Nah ini, ada pengembalian ini, pengembalian solusi, kembalikan ke anak. Jadi bukan guru yang menentukan bahwa kamu harus begini, tidak. Tetapi mengembalikan jalan keluar atau solusi, apa yang akan anak perbaiki dengan cara seperti apa gitu. Ya, jadi di sini butuh kolaborasi antara guru dengan peserta didik yang melanggar tadi. Saya bisa menanyakan teman Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah ini dia menawarkan solusi bahwa dia akan menanyakan temannya tentang ketinggalan dia terhadap materi yang tadi karena terlambat. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Artinya tujuannya apa? Ketika sudah disepakati satu solusi yang siswa munculkan dari dalam dirinya, itu harapannya akan menjadi pola kebiasaan nanti ke depannya yang membuat anak tersebut tidak melakukan pelanggaran yang sama, begitu. Oke, yang tadi Pak. Baik, nah sebagai manajer tadi ya Bapak Ibu, kalau posisi kita sebagai manajer itu ada tahapan-tahapan bagaimana cara kita menangani anak, bagaimana cara kita menangani anak dengan menggunakan tahapan yang namanya tahapan segitiga restitusi. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin kita harus breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar mulai ini sambil menunggu Pak Sidik menaikkan ke internet lagi. Coba instruksinya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyatakan setuju, Bapak Ibu bilang tidak. Ini masih seperti tadi Bu, kebalikan atau berlawanan. Kalau Bapak Ibu nanti saya bertanya kok setuju atau iya jawabannya, tapi Bapak Ibu menjawabnya tidak. Ya, tapi kalau Bapak Ibu bilang ketika saya menanyakan sesuatu yang kira-kira jawabannya tidak, Bapak Ibu jawabnya iya, gitu ya. Oke, baik. Bagaimana kalau kita setiap hari pulangnya gasik? Bisa kemana sama Bu Yuda ya nanti. Iya. Bagaimana kalau setiap hari kita dikasih uang transfer untuk makan siang? Hah? Tadi? Tidak. Berarti Bapak Ibu itu dari hati ya diamnya Bapak Ibu, tapi tidak mengandalkan konsentrasi sesuai instruksi tadi. Jadi instruksinya apa tadi Bapak Ibu? Kalau kira-kira Bapak Ibu jawabannya iya, jawabannya bilangnya tidak. Jadi kalau setuju jawabannya tidak, kalau tidak setuju jawabannya iya, gitu Bapak Ibu. Coba sekali lagi. Coba dalam iya, jadi iya atau tidak saja gitu Bapak Ibu. Dalam satu minggu
kita boleh tidak hadir 3 kali. Gimana? Setuju? Iya. Kalau seperti itu tadi pernyataan-pernyataannya tapi dijawab dengan benar nanti bisa ibu kepala sekolah memecat kita semua. Iya, karena melanggar aturan tadi Bapak Ibu ya. Jadi itu bukan budaya positif. Jadi kalau bisa apa yang sudah kita pelajari kita terapkan biar semuanya lebih baik. Oke. Kita kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi ini adalah salah satu tahapan yang bisa kita terapkan ketika kita bertindak sebagai guru, ketika menerapkan memposisikan diri kita pada posisi manajer ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut dosen tahun 2004. Selanjutnya, nah ini tahapannya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu di sisi kaki, nah itu sisinya yang bawah itu disebut sebagai tahapan menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini seperti apa? Nah, ini bentuk pertanyaan seperti ini, misalnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak tadi misalnya didik kita itu melakukan satu kesalahan, ketika kita panggil anak tersebut untuk kita bisa berbicara gitu ya, dalam menstabilkan identitas itu kita bisa melontarkan pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu bisa melakukan kesalahan, kamu bisa melakukan kesalahan. Atau dengan kalimat yang lain seperti ini Bapak Ibu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, yang lain juga pernah gitu. Jadi artinya di sini menstabilkan identitas terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini tahapan pertama ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Tahapan penyelesaian masalahnya itu pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya sisi sebelah kiri Bapak Ibu, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Seperti apa? Misalnya pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan kan ketika kamu melakukan kesalahan tersebut. Ketika kamu melakukan pelanggaran tersebut, kamu punya alasan kan? Kira-kira alasannya apa? Nah, anak disuruh mengutarakan alasannya itu apa. Nah, kita gali Bapak Ibu di sini. Yang menjadi alasan anak tersebut melakukan kesalahan itu apa gitu ya. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan kan? Nah, mungkin ditanya alternatifnya Bapak Ibu. Ya, alternatif dari cara yang biar tidak melakukan pelanggaran begitu. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini bisa dilontarkan pernyataan seperti ini. Atau pertanyaan seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Artinya kita hubungkan dengan peraturan kelas atau keyakinan kelas atau peraturan sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Kita kaitkan. Jadi kira-kira anak itu harus bisa mengidentifikasi dia melanggar peraturan yang mana gitu. Ya, melanggar peraturan yang mana ketika anak itu kita ajak bicara, dia harus bisa mengidentifikasi kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Atau bisa juga kita menekankan pada sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa sih gitu. Ya. Saya menjadi orang yang sukses. Nah, ini seperti untuk mencapai sana kan harus ada tahapan-tahapannya biar kamu tidak melakukan pelanggaran tersebut. Oke. Nah, ini yang disebut dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, ini seperti apa tadi sudah saya jelaskan, bisa next Pak. Nah, ini ada semacam kasus ya. Ini kebetulan sudah saya praktekkan kemarin. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi ya di salah satu anak yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas. Jadi di sini kasus pertama, pada suatu hari Iksan tidak hadir
di kelas tanpa ada keterangan apapun atau membolos. Ihsan mengakui bahwa dia membolos karena merasa sangat stres dengan berbagai tugas dan pekerjaan rumah. Dwi menunjukkan pengertian terhadap perasaan Ihsan, tetapi menekankan bahwa membolos bukanlah solusi yang tepat. Ihsan merasa bersalah dan setuju bahwa dia harus mencari cara yang lebih baik untuk mengatasi stres, seperti mencari bantuan tambahan atau berbicara dengan konselor sekolah atau guru BK. Dwi mendukung rencana Ihsan dan menegaskan pentingnya kehadiran. Jadi di sini solusi yang ditawarkan sama Ihsan, dia menawarkan solusi dengan mencari bantuan tambahan, ya, atau berbicara dengan konselor sekolah. Gitu. Artinya itu solusi yang memang ditawarkan oleh Ihsan sendiri, yang muncul dari dirinya sendiri. Gitu. Kemudian Ihsan berkomitmen untuk tidak membolos lagi dan akan berusaha lebih baik dengan guru menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Ihsan untuk mengatasi masalah tersebut. Sebenarnya ini ada videonya, cuman suaranya tidak muncul ya. Situasinya seperti itu. Ini penanganan masalah, saya memposisikan diri saya sebagai manajer dengan menggunakan tahapan restitusi untuk menangani masalah Ihsan yang masalah Ihsan yang dihadapi oleh Ihsan. Iya, speakernya kebetulan ini jadi nggak apa-apa. Yang jelas contoh kasusnya tadi penjelasannya di awal, ini bentuk praktek nyatanya. Kemudian ada juga contoh kasus kedua, next Pak Sidik. Ini kasus yang kedua, saya menangani dua kasus Bapak Ibu kemarin ya. Yang pertama kasus bolos yang dilakukan oleh Ihsan, yang kedua kasus si Haikal yang tidak melaksanakan piket kelas. Bapak Ibu. Jadi di sini pada suatu pagi di sekolah, Dwi memeriksa kebersihan kelas 7B dan menyadari bahwa Haikal belum melakukan tugas piket kelasnya karena terlambat. Ya, dengan segera Dwi memanggil Haikal ke kantor guru untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan metode segitiga restitusi. Di kantor, Dwi mulai dengan menstabilkan identitas Haikal, menegaskan bahwa dia dikenal sebagai siswa yang bertanggung jawab dan kejadian ini hanya masalah sementara. Jadi saya ungkapkan seperti itu Bapak Ibu. Saya menstabilkan identitas Haikal bahwa kamu kan siswa yang bertanggung jawab gitu ya. Kenapa kamu bisa melakukan kesalahan tersebut gitu, seperti itu. Nah selanjutnya Dwi meminta Haikal untuk memvalidasi tindakan yang salah dengan mengakui dampak dari ketidakhadirannya dalam piket kelasnya, tidak melakukan piket kelas seperti itu. Selanjutnya Haikal mengungkapkan rasa malunya dan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab tersebut. Terakhir Dwi menanyakan keyakinan Haikal tentang bagaimana dia bisa memperbaiki situasi pertandingan. Haikal berkomitmen untuk datang lebih awal dan memastikan tugas kita tidak terlewat lagi. Dwi mengapresiasi sikap Haikal dan berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Ini contoh videonya. Bisa disaksikan penjelasan ini. Jadi kelasnya depan kelas masih atau nah ini teman-temannya piket tapi Haikal tidak piket. Ini contoh penerapannya Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Ini maaf Bu Yuda menggunakan keluarga dulu. Oh, itu yang namanya Ya mungkin. Ini next lah sudah. Itu contohnya seperti itu. Nah setelah saya terapkan segitiga restitusi, saya meminta anak untuk memberikan testimoni dan anak-anak merasa nyaman begitu Bapak Ibu ketika mereka melakukan pelanggaran dan penanganan masalah seperti itu, mereka merasa nyaman, merasa diperhatikan begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada rasa takut lagi, dendam, malu, tidak nyaman begitu.
Ya, jadi demikian ya Bapak Ibu. Jadi secara teori kita sudah mempelajari budaya positif, dalam hal ini yang diangkat adalah beberapa materi kaitannya dengan budaya positif tersebut. Jadi di sini harapannya nanti Bapak Ibu bahwa kita sebagai guru harus bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran kaitannya dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau peraturan sekolah, ini harapannya Bapak Ibu bisa menanganinya dengan memposisikan diri sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi jangan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, itu masih kurang pas Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan bisa menerapkan posisi sebagai manajer dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan kedepannya bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita dan membuat lebih maju lagi, lebih baik lagi sekolah kita sampai negeri 1 atap 2 pada Meratu. Sebelum kegiatan ini saya tutup, saya minta untuk salah satu dari Bapak Ibu memberikan refleksinya atas kegiatan pada hari ini. Mungkin Bu Sada ya Bu ya, bisa memberikan refleksinya kaitannya dengan kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih atas waktunya, izin Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan refleksi. Jadi saya merasa sangat bahagia tentunya dengan apa yang dilaksanakan oleh Ibu Dwi Pariasi sebagai guru penggerak kita. Apa yang sudah disampaikan terkait dengan budaya positif itu mungkin akan menambah wawasan bagi kita. Walaupun setelah saya simak dari awal sampai akhir tadi, apa yang disampaikan Ibu Dwi Pariasi itu terkait budaya positif dan penjelasannya serta komponen-komponen yang ada di dalamnya itu, saya berpikir itu semua sudah pernah kita lakukan, yang sudah pernah kita alami. Jadi di sini saya teringat kembali dari mulai saya menjadi seorang guru di sini terutama, kemudian diberikan mandat oleh kepala sekolah untuk jadi wali kelas saat itu. Jadi saya ingat kembali masa lalu gitu, dan mungkin tahapan-tahapan itu yang setelah saya simak tadi pernah saya lakukan. Di antaranya adalah saya jadi wali kelas, mungkin saya pernah menghukum peserta didik saya. Jadi ada salah satu yang tidak piket, itu saya beri hukuman untuk membawa sapu gitu di antaranya, karena pada saat itu kami sudah membuat kontrak belajar di kelas, kontrak kelas gitu. Nah kemudian pernah juga saya memanggil saat jadi waka, juga pernah saya alami memanggil peserta didik saya. Waktu itu saya jadi waka sekaligus menjadi wali kelas Ibu di kelas 9B. Jadi saya memanggil peserta didik yang berpacaran, kemudian saya memberikan hukuman atau apa ini yang jelas, apa konsekuensi atau apa. Jadi saya menyuruh peserta didik itu, anak itu untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Jadi ngambil buku, kemudian dia suruh menulis ayat Al-Quran berapa surat gitu. Itu pernah saya lakukan. Ya terlepas itu hukumankah atau apa tadi namanya, konsekuensi atau mungkin restitusi yang terakhir kayaknya pernah saya panggil anak yang membuli kawannya, kemudian saya tidak memberikan hukuman ataupun konsekuensi pada saat itu. Saya hanya memanggil waktu itu apa benar gitu yang dilakukan mereka gitu. Intinya saya di situ memberikan anak kepada mereka bahwa sudah tidak ada dendam di antara kalian gitu, seperti itu. Ya intinya apa yang disampaikan Ibu Dwi Pariasi saya sangat mengapresiasi dan terima kasih atas ilmunya Ibu Dwi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sada atas refleksi yang diberikan. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menerapkan terhadap peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum saya tutup,
Iya, sebelum saya tutup karena tadi dibuka dengan patung, kita tutup dengan patung juga ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi bilang cakep ya Bapak Ibu ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam.